warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bersama Ibu Ida, mari kita belajar tentang IPA kelas 8 tentang sistem pencernaan pada manusia dengan kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia, kemudian gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Anak-anak, proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia ada 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah ingesti, yang kedua digesti, yang ketiga absorpsi, dan yang keempat defekasi. Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, sedangkan digesti adalah proses mencerna. Yang ketiga absorpsi adalah proses penyerapan, sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran. Bagaimana sih proses pencernaan manusia dalam tubuh? Nah, anak-anak, proses pencernaan manusia adalah mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Contohnya, makromolekul adalah karbohidrat, protein, lemak, sedangkan mikromolekul adalah glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Karbohidrat akan dirubah menjadi glukosa, sedangkan protein akan dirubah menjadi asam amino. Lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan secara mekanis, salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi, adanya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil, biasanya dibantu oleh enzim. Sistem pencernaan manusia diantaranya ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran yang dilalui makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan kelenjar pencernaan, organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan, terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Yang pertama adalah organ mulut. Di dalam organ mulut terdapat gigi, yang kedua lidah, dan yang ketiga kelenjar saliva. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan, berarti pencernaan secara mekanis. Sedangkan kelenjar saliva mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa, merupakan pencernaan secara kimiawi. Sedangkan lidah berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan bolus. Organ yang kedua adalah faring atau teka dan esofagus atau kerongkongan. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Sedangkan di dalam esofagus terdapat gerakan meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Di dalam kerongkongan juga ada epiglotis yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Organ yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung ada otot lambung yang berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus dan memecahnya. Di lambung juga terdapat getah lambung, HCl atau asam klorida yang berfungsi membunuh kuman, kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, yang ketiga adalah enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu. Sehingga di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik oleh otot lambung dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Nah, yang tadinya menjadi bolus, sekarang di dalam lambung menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Organ yang keempat adalah usus halus. Di dalam usus halus ini ada 3 bagian. Ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua adalah jejunum atau usus tengah, yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan.
Duodenum terhubung dengan saluran pankreas dan empedu, sedangkan jejunum terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap tubuh. Sedangkan ileum terdapat jonjot khusus untuk menyerap zat-zat makanan. Organ yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar ini ada usus besar naik, kemudian ada usus besar mendatar, ada usus besar turun. Nah, bahan makan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang bantu proses pembusukan makanan, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, itu adalah organ saluran pencernaan pada manusia. Sedangkan organ pencernaan tambahannya adalah yang pertama hati, yang kedua kantong empedu, dan yang ketiga pankreas. Pankreas ini menghasilkan 3 enzim yang disebut dengan tripsin, yang kedua amilase, kemudian yang ketiga enzim lipase. Fungsi dari enzim tripsin untuk memecah pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim amilase fungsinya untuk memecah amilum menjadi maltosa. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan kantong empedu ini menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, sekarang kita masuk pada gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada obesitas, yang kedua ada karies gigi, yang ketiga ada emah atau gastritis, yang keempat ada hepatitis, dan yang kelima diare. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Sedangkan karies gigi merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara menjaga kebersihan gigi. Yang ketiga adalah emah atau gastritis, merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Cara pencegahannya adalah menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Bagaimana cara pencegahannya? Dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Nah, sekarang untuk tugas minggu depan, carilah informasi mengenai gangguan atau penyakit beserta penyebab dan cara menanggulanginya. Kamu dapat membaca artikel-artikel kesehatan baik dari majalah, koran, atau internet. Tuliskan satu hasil pencarianmu pada selembar kertas, kemudian foto, lalu upload di aplikasi Teams. Yang kedua, kerjakan LKS bab sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.